Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Reno selaku dosen pengampu perancangan peraturan perundang-undangan dan juga kepada teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan sedikit membahas mengenai pembentukan, pengundangan, penyebarluasan produk peraturan perundang-undangan. Langsung saja kepada para presenter. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan atau pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup beberapa tahapan, di mana yang pertama yaitu ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan perundangan yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang biasanya disebut dengan PUU dimaksud meliputi undang-undang, UU, peraturan pemerintah PP, peraturan presiden Perpres, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota Perda, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk perencanaan penyusunan undang-undang dibuat dalam bentuk program yang disebut Program Legislasi Nasional atau disebut dengan Prolegnas. Sementara untuk perencanaan penyusunan PP dibuat program penyusunan PP yaitu Proksun PP. Dan untuk penyusunan Perpres dibuat program penyusunan Perpres yang disebut Proksun Perpres. Selanjutnya untuk penyusunan Perda dibuat program legislasi daerah atau disebut Prolegda. Terdapat kegiatan-kegiatan dalam rangka perencanaan yakni menyiapkan materi yang akan diatur yang dituangkan dalam naskah akademik, menentukan siapa yang akan menyusun rancangan atau perancangan, memutuskan siapa narasumbernya, dan memastikan bagaimana sebesar dan berapa besar pendanaannya, dan menetapkan target waktu penyelesaian. Kemudian tujuan adanya perencanaan pembentukan PUU yang pertama yaitu memberikan gambaran kebutuhan atau skala prioritas pembentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan gambaran atau substansi atau materi yang akan diatur dalam pembentukan PUU. Kemudian yang ketiga ada menghilangkan atau meminimalisir tumpang tindih atau pemborosan. Yang keempat yaitu memberikan acuan waktu atau sumber daya. Perencanaan PUU ini merupakan upaya untuk membuat desain masyarakat Indonesia untuk ke depan, karena salah satu fungsi peraturan adalah sebagai alat perekayasa dan pembentukan masyarakat, atau yang disebut dengan social engineering. Apabila Indonesia menginginkan masyarakat yang demokratis, yang berbhinneka tunggal ika, maka harus dibuat perencanaan PUU yang memuat nilai-nilai demokratis dan pluralisme. Banyak ahli menyebutkan bahwa perencanaan PUU merupakan wujud dari politik hukum, yakni politik hukum negara Indonesia. Tanpa perencanaan, penyusunan PUU tidak akan memiliki arah dan akan rentang disusupi kepentingan sempit dan kepentingan sesaat pihak-pihak tertentu. Sehingga diharapkan perancangan peraturan PUU ini tidak keluar dari asas-asas, yakni pada pasal yang dijelaskan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang disebutkan meliputi 1. Kejelasan tujuan, 2. Kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat, ketiga kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam kejelasan rumusan, yang ketujuh keterbukaan. Selanjutnya yaitu penyusunan produk perundang-undangan atau PUU. Ini produk PUU itu yang sudah saya sebutkan tadi di atas memiliki banyak
macam. Yang pertama ada undang-undang, PP, dan perpres, dan lain-lainnya. Jadi untuk penyusunan produk seperti penyusunan UU atau PP itu berbeda. Namun secara garis besar, penyusunan adalah proses data rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan eksekutif dan legislatif, kemudian dibahas bersama-sama dalam rapat komisi, rapat badan legislasi, dan rapat badan anggaran. Kemudian rapat panitia khusus dan juga rapat paripurna. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai pembahasan rancangan undang-undang. Jadi pembahasan RUU atau rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 tingkatan pembicaraan yang terdiri yang pertama pembicaraan tingkat 1 dalam rapat komisi, rapat gabungan, komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Dan yang kedua pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Pada pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan kegiatan yang pertama pengantar musyawarah bahwa DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari DPR. Kemudian DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPR. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden. Atau Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPRD menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari Presiden. Yang kedua pembahasan daftar inventaris masalah, yaitu Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR atau DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD. Yang ketiga menyampaikan pendapat mini, yaitu penyampaian pendapat ini disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat 1 oleh fraksi. Yang kedua tadi DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan dan Presiden. Kemudian pembicaraan tingkat 2 yang merupakan pengambilan keputusan dari rapat paripurna, yaitu meliputi kegiatan yang pertama menyampaikan laporan yang berisi proses pendapatan mini fraksi, pendapatan mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Yang kedua pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Dan yang terakhir menyampaikan pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh Menteri yang ditugasi. Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antar DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Rancangan undang-undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Kemudian ketentuan berlanjut mengenai tata cara penarikan kembali RUU atau rancangan undang-undang diatur dengan peraturan DPR nomor 3 tahun 2012 tentang tata cara penarikan rancangan undang-undang. Sekian. Selanjutnya adalah tahap pengesahan dan penetapan. Tahap pengesahan merupakan salah satu langkah dalam pembentukan produk peraturan perundang-undangan. Ini adalah titik di mana produk peraturan perundang-undangan yang diusulkan telah diuji secara resmi oleh lembaga legislatif atau badan yang berwenang untuk menentukan apakah akan disahkan atau tidak. Setelah melalui proses pembahasan dan pengujian, produk hukum tersebut diajukan untuk pengesahan resmi. Pengesahan bisa dilakukan melalui pemungutan suara atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Setelah disetujui, maka produk peraturan perundang-undangan menuju pada tahap penetapan, yaitu aturan atau undang-undang tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diumumkan secara resmi. Ini menetapkan produk hukum tersebut sebagai bagian sah dari sistem hukum negara.
Rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama oleh legislatif dan eksekutif diajukan oleh legislatif kepada eksekutif untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 72 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang pengesahan dari rancangan undang-undang, yaitu rancangan undang-undang disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan. Dan penyampaian rancangan undang-undang tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pada pasal 73 ayat 1, 3, dan 4 dijelaskan rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dengan dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Terkait produk peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, memiliki tahapan dalam penetapan rancangan peraturan pemerintah. Pertama, Presiden menetapkan rancangan peraturan pemerintah yang telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, naskah rancangan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden menjadi peraturan pemerintah dengan membubuhkan tanda tangan. Ketiga, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau Sekretaris Kabinet membubuhkan nomor dan tahun pada naskah peraturan pemerintah yang telah ditetapkan oleh Presiden. Keempat, peraturan pemerintah yang telah dibubuhi nomor dan tahun disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesekretariatan Negara atau Sekretaris Kabinet kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diundangkan. Pada produk peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah provinsi, pengesahannya memiliki proses seperti halnya rancangan undang-undang. Rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi. Penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan membubuhkan tanda tangan. Kalimat pengesahan harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah provinsi sebelum pengundangan naskah peraturan daerah provinsi dalam lembaran daerah. Proses ini berlaku dalam penetapan rancangan peraturan daerah, kabupaten, atau kota juga. Kemudian, tahap pengesahan dan penetapan ini sangat penting karena menentukan apakah produk hukum tersebut akan menjadi bagian resmi dari sistem hukum negara tersebut. Saya akan menjelaskan tentang pengundangan produk peraturan perundang-undangan. Pengundangan suatu peraturan perundang-undangan menunjukkan kapan suatu peraturan perundang-undangan itu berlaku sebagai penanda mulai dapat diterapkannya segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pengundangan sendiri merupakan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, tambahan Berita Negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah. Kata pengundangan sendiri dapat ditemukan dalam pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk frasa wajib diundangkan. Secara umum, pengundangan merupakan tindakan atau pemberitahuan secara formal suatu peraturan perundang-undangan dengan menempatkan dalam penerbitan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut A. Hamid S. At-Tamimi, secara formal, setiap orang dapat dianggap mengenali peraturan negara agar tidak seorang pun berdalih untuk mengetahuinya, agar ketidaktahuan seseorang akan peraturan hukum tersebut tidak memaafkan segala dalil untuk tidak melaksanakan atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Pengundangan sendiri menunjukkan tanggal peraturan perundang-undangan itu dapat diberlakukan secara menyeluruh.
Jika peraturan perundang-undangan berlaku pada saat diundangkan, bunyi normanya pada undang-undang yaitu undang-undang ini berlaku pada saat diundangkan. Namun demikian, dapat terjadi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sesuai dengan saat diundangkan. Berlakunya peraturan perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal pengundangan dimungkinkan karena faktor persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan perundang-undangan dapat juga ditentukan lain sehingga berlaku surut. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya berlaku pada saat pengundangan. Artinya setiap norma yang terkandung dalam peraturan, baik itu memerintahkan maupun melarang atau jenis lainnya sudah berlaku mulai saat peraturan tersebut diundangkan. Berikut adalah ketentuan suatu peraturan dapat diberlakukan surut. Yang pertama, jika suatu peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakukan surut, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Yang kedua, jika suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan surut, peraturan perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi atau hubungan hukum yang akan ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya. Yang ketiga, jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya, maka diperhatikan hal seperti berikut. Yang pertama, awal dari saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan peraturan perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat. Misalnya, saat rancangan peraturan perundang-undangan tersebut tercantum dalam program legislasi nasional, program pembentukan peraturan daerah, dan perencanaan rancangan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, fisik maupun klasifikasinya, tidak diberlakukan surut. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai penyebarluasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyebarluasan menjadi salah satu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyebarluasan lebih dikenal dengan istilah sosialisasi. Kemudian lebih lanjut, pasal 51 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam lembar negara RI atau berita negara RI. Proses penyebarluasan yang dimaksud yaitu setelah suatu peraturan perundang-undangan diundangkan, baru dilakukan penyebarluasan. Nah, berkaitan dengan penyebarluasan Prolegnas atau Program Legislasi Nasional, RUU dan juga undang-undang, di dalam pasal 88 sampai dengan 91 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwasannya dalam pasal 88 ayat 1, penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan rancang undang-undang, pembahasan rancang undang-undang hingga pengundangan undang-undang. Ayat 2-nya, penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Kemudian dalam pasal 89 ayat 1, penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Kemudian di ayat 2, penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi atau panitia atau badan atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Di ayat 3, penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Kemudian pasal 90 ayat 1, penyebarluasan undang-undang yang telah diundangkan oleh lembar negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah. Kemudian di ayat 2, penyebarluasan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Kemudian mengenai tata cara penyebarluasan peraturan perundang-undangan, menurut Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 adalah yang pertama melalui media cetak. Media cetak ini berupa lembaran lepas maupun himpunan dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak di daerah. Sekretariat di daerah menyampaikan salinan otentik peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran daerah dan berita daerah kepada kementerian atau lembaga pemerintah non-departemen dan pihak terkait, dan menyediakan salinan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran daerah dan berita daerah bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, melalui media elektronik. Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik, lembaga pemerintahan menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan berbasis internet. Dan yang ketiga, penyebarluasan dengan cara lain. Dalam hal ini, lembaga pemerintahan yang berperan dalam penyebarluasan peraturan perundang-undangan dapat melakukan dengan cara sosialisasi peraturan, baik secara masing-masing maupun bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya. Nah, secara garis besar, tujuan dari adanya penyebarluasan ini ialah agar semua lapisan masyarakat dapat mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat tercipta masyarakat sadar hukum serta tidak terjadi lagi pelanggaran hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.